Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube semuanya yang berbahagia. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat menyenangkan, dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Itu semua karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan perlu kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tentu pertemuan kita ini akan menjadi lebih membawa manfaat jika kita tidak lupa untuk mengucapkan salam penghormatan kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya izinkan kami untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku semuanya sembari berbagi ilmu yang tentu dengan harapan akan membawa kemanfaatan dan menambah wawasan keilmuan kita, utamanya dalam hal masalah sholat fardu 5 waktu. Karena itulah yang utama di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu pula yang akan ditanyakan pertama kali amal kita di dunia, yaitu sholat 5 waktu. Mengapa demikian? Karena sholat 5 waktu itu Allah memberikan sendiri kepada Nabi Muhammad yang diperintahkan langsung di hadapannya ketika Isra dan Mi'raj. Selanjutnya yang ingin kami bagikan ini dengan judul inilah 14 hal yang membatalkan sholatmu. Perlu tahu agar tak sia-sia sholatmu. Satu peringatan yang luar biasa karena kita sudah melaksanakan sholat. Jika kita tidak tahu bagaimana sholat itu menjadi batal atau tidak sah, karena ada 14 perkara yang menyebabkan sholat kita menjadi tidak sah. Adapun 14 hal yang membatalkan sholat kita, yaitu yang pertama, datangnya hadas. Jadi kita berhadas, hadas besar atau hadas kecil, itu akan membatalkan sholat kita. Misalnya kita sedang dalam kondisi sakit diare, barangkali kita juga tidak bisa mengontrol feses kita, dan kita mungkin sedikit keluar feses kita, maka atau tinja ya, maka kita akan batal. Begitu pula meskipun hanya sedikit, kemudian kita misalnya ada air kencing yang keluar sedikit saja, itu juga menjadikan sholat kita menjadi tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat kita kejatuhan najis. Seperti misalnya kita sholat tiba-tiba ada cicak yang membuang kotoran, dan kotoran cicak itu menjatuhi anggota badan kita, ya, misalnya tangan atau baju kita, maka itu menjadi batal juga sholat kita jika tidak segera dibuang itu kotoran itu, ya. Nah, maka ini hati-hati karena hal yang kadang tidak kita sadari itu menjadikan rusaknya sholat kita. Kemudian yang ketiga, hal yang menyebabkan sholat kita itu menjadi batal, itu terbukanya aurat kita. Barangkali ada kipas angin atau di masjid itu, ya, yang berputar keras, kemudian menyingkap aurat kita, maka kita juga akan menjadi batal sholatnya jika tidak segera ditutupnya. Tapi kalau begitu terbuka langsung kita tutup, insya Allah kita juga tidak akan batal sholatnya.
ya. Ya, kemudian itu yang ketiga. Maka yang keempat sekarang yang menyebabkan batal sholat kita yaitu berbicara. Ya, meskipun hanya satu huruf saja kita berbicara, itu sudah misalnya mengatakan itu sudah batal sholat kita. Ya. Apalagi kalau misalnya ada apa, itu lebih batal lagi. Maka itu perlu hati-hati, perlu ditanamkan tidak hanya kita tapi juga anak-anak kita, supaya anak kita juga tahu bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat kita. Kemudian yang kelima yaitu makan. Apa mungkin kita makan dalam sholat? Yang dimaksud di sini misalnya ada sisa-sisa makanan di mulut kita yang tersisa di di sela-sela gigi kita, kemudian tiba-tiba saat itu lepas. Maka kalau itu ditelan, maka itu akan menjadi batal sholat kita, karena itu meskipun hanya satu kecil, ya, bisa membatalkan sholat kita. Kemudian yang keenam yaitu bergeraknya tangan kita, ya, tangan kita, ya, atau anggota badan kita sampai 3 kali, misalnya menggaruk-garuk sampai 3 kali, ya, itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang keenam, ya, yang perlu kita pahami yang membatalkan sholat yaitu kita melangkah, ya, melangkah atau misalnya kita melangkah, bergeser, ya. Bergeser itu juga membatalkan sholat kita. Dari tempat semula bergeser dengan sengaja itu akan membatalkan sholat kita. Kemudian imam, ya, mendahului imam itu juga akan membatalkan sholat kita, karena itu mendahului gerakan imam, ya, misalnya imam masih rukuk, makmum sudah i'tidal, atau bersama dengan imam. Misalnya imam i'tidal, makmum sudah sujud, itu kan sudah 2 kali, ya, jadi mendahului sampai 2 kali. Ya. Kemudian atau sama-sama bersama dengan imam, misalnya imam sujud, makmum bangun dari sujud, itu juga membatalkan sampai 3 kali seperti itu, mendahului imam sampai 3 kali, ya. Ya. Kemudian yang ke-9 yang membatalkan sholat adalah jarak, ya. Jarak menambah rukun sholat, ya. Menambah rukun sholat, seperti misalnya rukuk, ya, samanya rukuk sampai 2 kali, kan rukuknya sekali tuh, kita 2 kali rukuk itu, ya. Gerakannya sampai 2 kali itu juga akan membatalkan sholat kita. Kemudian yang ke-10 yaitu tidak menghadap ke kiblat, ya, tidak menghadap ke kiblat, tetapi di tempat yang sudah jelas kiblatnya, misalnya di masjid, ya, kiblatnya sudah jelas di masjid, kemudian kita merasa mamang atau merasa ragu-ragu, maka kita menuruti hati kita, sepertinya ini yang benar, itu ke sana, itu tidak boleh begitu. Itu juga membatalkan sholat kita, tidak menghadap ke kiblat. Bahkan kalau kita misalnya assalamualaikum sampai posisi dada kita itu berubah, juga akan menyebabkan sholat kita menjadi batal, karena tidak masih menghadap kiblat, tapi karena posisi kita ketika menengok ke kanan atau ke kiri itu sampai mengubah posisi dada kita, itu juga termasuk bagian dari tidak menghadap kiblat akhirnya, ya. Kemudian yang ke-11 yaitu tertawa, tertawa yang sangat
atau batuk-batuk dehem ya, dehem. Dehem itu apa ya? Ya seperti batuk tapi bukan batuk ya. Ya itu misalnya tertawa lah ya, tertawa itu, atau mungkin tertawa misalnya begitu. Itu dehem ya. Itu termasuk kategori tertawa tapi itu juga membatalkan sholat ya. Kemudian yang ke-12 yang menyebabkan kita itu rusak sholatnya itu menggantungkan pada yang menyebabkan putusnya sholat kita. Misalnya kita di dalam hati kita sholat tetapi memikirkan sandal, misalnya sandal kita. Kalau ada yang mengambil sandal saya, maka sholatku akan saya batalkan dan saya akan menangkap maling itu, misalnya begitu. Berniat seperti itu juga akan membatalkan sholat kita ya. Kemudian yang ke-13 yaitu sengaja niat memutus sholat ya. Sengaja niat memutus sholat. Misalnya kita sholat tiba-tiba ada cucu kita atau saudara kita jatuh, kemudian kita menolong, itu berarti memang sengaja untuk membatalkan sholat ya. Kemudian yang ke-14 yaitu murtad atau keluar dari agama Islam ya. Tiba-tiba sholat kok gini, tiba-tiba dia punya keinginan untuk keluar dari Islam, maka seketika itu sholatnya batal. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dan manfaatnya. Barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.